Shalom, selamat pagi. Hari ini Rabu 6 Agustus 2025. Kita akan memulai kehidupan kita akan bekerja dan melakukan segala aktivitas kita. Mari Bapak Ibu sejenak kita meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Hosea pasal 14 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan memulai kehidupan kami. Kami datang, duduk, diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hosea pasal 14 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan. Samaria harus menanggung kesalahannya, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini, dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, dan terimalah yang baik. Sebagai ganti lembu, kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda, dan kami tidak akan lagi mengatakan, Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Amin. Lawatan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah dulu gersang, kini subur. Dulu gersang, kini subur. Atau dalam bahasa Toraja, dolona marangke, totemo malompo. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, seburuk dan seberat apapun masa lalu, tidak ada yang terlalu berat untuk diubah. Tentu ada cara untuk bangkit dari keterpurukan menuju sebuah pemulihan. Ibarat sebuah tanah yang tandus, tidak akan selamanya tandus jika dirawat dan diberi pupuk yang baik. Dalam bacaan kita pada hari ini, kehidupan bangsa Israel terpuruk oleh karena dosa dan pelanggaran di hadapan Allah.
Mereka menyembah berhala dan hidup dalam dosa. Karena hidup jauh dari Allah, mereka seperti tanah kering dan gersang, tidak menghasilkan buah, bahkan hampir mati. Tidak ada yang dapat bertahan hidup jauh dari Allah. Ketika mereka berusaha mencari keselamatan kepada bangsa Asyur, semua itu hanya sia-sia. Allah yang penuh kasih tidak ingin umatnya terus-menerus terpuruk hingga mati. Olehnya itu, melalui Hosea, Allah mengajak bangsa Israel untuk segera berhenti berbuat dosa dan berbalik untuk menjadi pilihan yang dikasihinya. Bahkan Allah menjanjikan pemulihan bagi umat yang bertobat kepadanya. Mereka akan pulih, kembali subur, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin kita pernah merasa hidup dalam kekeringan dan kegersangan, putus asa dalam menjalani hidup. Terkadang kita sudah berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak juga didapatkan, bahkan kita semakin terpuruk. Tuhan ingin menyuburkan kita, memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya, yang bukan hanya berkat jasmani, lebih dari semuanya, yakni berkat kehidupan kekal dalam Kristus. Baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, serta setia pada jalannya. Maka Tuhan yang penuh rahmat akan menjadikan kita seperti pohon yang subur, berakar kuat, dan menghasilkan buah yang baik. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Berkati kami, berkati firman-Mu, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, bahkan firman-Mu saat ini boleh mendiami hati dan pikiran kami, bahkan kami jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami, bahkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami yang dulunya gersang di dalam Kristus, kami menjadi seperti pohon yang subur, berakar kuat, dan boleh menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berbagai kesibukan kami, di dalam segala usaha rencana pekerjaan kami, bahkan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Lindungi sertai kami, beri kekuatan kesehatan yang baik. Berkati kami sebagai anak-anak di dalam segala keberadaan hidup kami, dalam pertumbuhan iman, kiranya semakin bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Orang tua kami Tuhan, diberkati dalam menjalani masa tua mereka. Tanggung jawab mereka sebagai ayah ibu, kiranya boleh menjadi teladan yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Kami pun berdoa untuk oma, opa, atau kakek nenek dalam menjalani masa tua mereka, diberi kekuatan kesehatan yang baik, dan biarlah melalui cinta kasih dari anak cucu, mereka senantiasa merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya mereka boleh memerintah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati bangsa dan negara kami, tempat kami tinggal, biarlah Tuhan terus anugerahkan damai sejahtera di dalamnya. Kami pun
boleh hidup berdamai dalam menjalani langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah dengan penuh kesetiaan mengangkatnya semua itu dengan penuh sukacita. Dan itu bukan untuk kemuliaan kami sendiri, namun hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita semua.